Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, yaitu Ibu Yuliana FH, SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang nantinya menonton video presentasi dari kelompok kami. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada Zoom ini. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 11 yang akan disampaikan oleh para pemateri kita, yaitu mengenai teori permintaan input modal dan tenaga kerja. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Zakiatul Mufidah, yang kedua ada Siti Jumariah, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga ada Fitriani, yang keempat ada Nur Rahmania, yang kelima ada Sriwati, dan yang keenam ada Naila Rahmawati. Tanpa berlama-lama lagi, untuk materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Sriwati mengenai pengertian pasar input. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pasar input. Pasar input merupakan suatu bentuk pasar yang menggambarkan interaksi antara permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Pasar input ini juga dikenal sebagai pasar faktor produksi karena di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli faktor-faktor produksi. Pasar input ini memiliki ciri-ciri antara lain, pasar input tidak berwujud fisik, melainkan berwujud kegiatan. Kemudian, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan, dan yang terakhir, penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli, sementara permintaan bersifat kolektif. Next slide. Yang selanjutnya itu konsep-konsep dasar. Terdapat beberapa konsep dasar yang harus kita ketahui untuk analisis faktor produksi. Yang pertama itu faktor produksi sebagai permintaan turunan. Hal ini terjadi karena permintaan faktor produksi sangat bergantung pada permintaan barang atau jasa yang dihasilkan. Misalnya, jika permintaan mobil meningkat, maka permintaan bahan bakar juga akan meningkat. Begitu pula dengan tenaga kerja, di mana permintaannya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan produksi barang atau jasa. Yang kedua itu hubungan antara faktor produksi. Hubungan antar faktor produksi ini dapat berupa substitusi atau komplement. Hubungan substitusi terjadi ketika penggunaan satu faktor produksi meningkat, sementara faktor lainnya berkurang. Contohnya, mesin bisa menggantikan tenaga kerja. Sebaliknya, hubungan komplement terjadi jika penambahan satu faktor produksi justru meningkatkan penggunaan faktor lainnya. Contohnya, lebih banyak mesin membutuhkan lebih banyak operator. Kemudian yang ketiga, hukum pertambahan hasil yang menurun. Pada awalnya, penambahan faktor produksi akan memberikan tambahan hasil yang besar. Namun, seiring waktu, tambahan hasil ini akan semakin kecil, meskipun faktor produksinya terus ditambah. Dan yang terakhir yaitu efek substitusi dan efek output. Pada efek substitusi, jika harga satu faktor produksi naik, perusahaan cenderung mengurangi penggunaannya dan menggantinya dengan faktor lain yang lebih murah. Sementara itu, efek output terjadi ketika peningkatan skala produksi membuat faktor produksi normal digunakan lebih banyak. Sebaliknya, faktor produksi inferior justru cenderung berkurang penggunaannya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sriwati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi yang akan disampaikan oleh Naila Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap faktor produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada harga faktor produksi.
Harga faktor produksi adalah upah, gaji, sewa, dan profit. Jika faktor produksi bersifat normal, semakin murah harganya, maka akan semakin besar jumlah yang diminta. Yang kedua, permintaan terhadap output. Semakin besar skala produksi, maka semakin besar permintaan terhadap input, kecuali input tersebut bersifat inferior. Yang ketiga yaitu permintaan terhadap faktor produksi lain. Apabila permintaan faktor produksi substitusi atau mesin meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja menurun. Bila tenaga kerja dan mesin mempunyai hubungan komplement, meningkatnya permintaan terhadap mesin meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Yang keempat, harga faktor produksi lain. Pengaruh harga suatu faktor produksi terhadap permintaan faktor produksi lainnya sangat berkaitan dengan sifat hubungan antar faktor produksi. Permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat bila harga faktor produksi substitusinya semakin mahal. Permintaan terhadap faktor produksi akan menurun jika harga faktor produksi komplementnya makin mahal. Yang kelima, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila Rahmawati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai penawaran faktor produksi yang akan disampaikan oleh Nur Rahmania. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penawaran faktor produksi yang mencakup tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu penawaran faktor produksi. Jadi, penawaran faktor produksi ini merujuk pada jumlah sumber daya yang tersedia untuk dibeli oleh produsen dalam suatu periode waktu tertentu. Faktor-faktor produksi ini menjadi dasar dalam menentukan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan lebih berfokus untuk menjelaskan penawaran tenaga kerja. Jadi, penawaran tenaga kerja individu mencerminkan jumlah jam kerja yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat upah. Pada tingkat upah rendah, individu cenderung menawarkan sedikit jam kerja. Namun, ketika upah meningkat, jumlah jam kerja yang ditawarkan biasanya akan bertambah. Uniknya, pada tingkat upah yang sangat tinggi, kurva penawaran tenaga kerja individu dapat melengkung ke bawah karena individu merasa pendapatan mereka sudah mencukupi. Next slide. Selanjutnya, ada juga faktor yang mempengaruhi penawaran faktor produksi. Di antaranya yaitu harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi ini mendorong produsen untuk menambah penawaran karena potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara penurunan harga akan mengurangi jumlah yang ditawarkan. Yang kedua yaitu biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung mengurangi penggunaan faktor produksi, tetapi jika biaya menurun, penawaran faktor produksi akan meningkat. Yang ketiga yaitu teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yang kemudian meningkatkan penawarannya. Selanjutnya yang keempat yaitu harapan akan laba. Nah, dalam hal ini, produsen yang mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi di masa depan cenderung meningkatkan penawaran pada faktor produksi. Dan yang kelima yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini seperti subsidi atau pajak dapat mempengaruhi jumlah faktor produksi yang ditawarkan. Kebijakan yang mendukung akan meningkatkan penawaran, sedangkan kebijakan yang membebani bisa menurunkannya. Dan yang terakhir yaitu faktor non-ekonomi. Faktor seperti bencana alam, perubahan sosial, atau politik mempengaruhi penawaran faktor produksi. Misalnya bencana alam akan mengurangi ketersediaan tanah, sementara larangan impor bisa mempengaruhi penawaran sumber daya tertentu. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Nur Rahmania yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna yang akan disampaikan oleh Zakiatul Mufidah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja berstruktur pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja berarti di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang mengeluarkan tenaga kerja, dan tenaga kerja ada dalam pasar tidak menyatukan diri di dalam serikat-serikat buruh yang akan ditindak sebagai wali mereka. Sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat penawaran dan permintaan di barang pasar. Kurva permintaan ke atas tenaga kerja seperti juga kurva permintaan ke atas suatu barang bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti permintaan ke atas tenaga kerja bersifat semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. Begitu pula untuk kurva penawaran. Berlaku sebaliknya seperti penawaran barang. Seperti yang dijelaskan pada gambar kurva di samping, yaitu kurva permintaan tenaga kerja. Kurva ini menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan atau tingkat upah yang berlaku. Semakin rendah upah, semakin banyak tenaga kerja yang akan diminta oleh perusahaan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tenaga kerja yang semakin ditawarkan oleh pekerja dan tingkat upah yang berlaku. Semakin tinggi upah, maka semakin banyak tenaga kerja yang bekerja. Titik potong antara kurva permintaan dan penawaran menunjukkan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang akan diperdagangkan di pasar. Jika kurva permintaan bergeser ke kanan, artinya perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja pada setiap tingkat upah. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan permintaan produk, teknologi baru, atau penurunan harga barang modal. Dan jika kurva permintaan bergeser ke kiri, artinya perusahaan membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja pada setiap tingkat upah. Hal ini terjadi karena adanya penurunan permintaan produk, kenaikan harga barang modal, atau adanya pergantian tenaga kerja oleh mesin infrastruktur. Perubahan pada kurva permintaan tenaga kerja berdampak pada tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zakiatul Mufidah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai pasar tenaga kerja berstruktur monopoli yang akan disampaikan oleh Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Tenaga kerja dapat memiliki daya monopoli faktor produksi, misalnya dengan membentuk serikat pekerja atau labor union. Dengan daya monopoli serikat, pekerja dapat menentukan beberapa tingkat upah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika serikat pekerja bertujuan memaksimumkan kesempatan kerja, maka bersedia menerima upah WP dengan kesempatan kerja LP. Jika tujuannya memaksimumkan upah, maka serikat pekerja meminta upah setinggi WM dengan konsekuensi kesempatan kerja hanya sebanyak LM. Sedangkan jika tujuannya memaksimumkan penerimaan, maka upah yang diminta setinggi WK dengan kesempatan kerja LK. WM, WK, WP merupakan tingkat upah yang berbeda-beda. Dan LM, LK, dan LP juga tingkat dari tenaga kerja itu sendiri. Bisa kita lihat pada kurva di samping, sumbu vertikal yaitu menunjukkan tingkat upah yang diterima oleh pekerja. Dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diminta dan ditawarkan. SL, garis SL, itu merupakan kurva penawaran tenaga kerja. Ini menunjukkan hubungan positif antara upah dan jumlah tenaga kerja.
yang ditawarkan. Semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang bersedia kerja. Dan pada DL, yaitu demand of labor atau kurva permintaan tenaga kerja, ini menunjukkan hubungan negatif antara upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Semakin tinggi upah, semakin sedikit tenaga kerja yang akan diminta perusahaan. Pada bagian MR, yaitu marginal revenue, kurva pendapatan marginal dari tenaga kerja, ini menunjukkan tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan ketika mempekerjakan satu unit tenaga kerja tambahan. Titik keseimbangan. Titik perpotongan antara SL dan DL itu menunjukkan keseimbangan pasar tenaga kerja. Pada titik ini, jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitriani yang telah menyampaikan materinya. Selesai sudah pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih juga kepada pemateri atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan untuk mengisi di forum diskusi yang sudah tersedia. Baik, sebelum kita akhiri, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pasar input merupakan suatu bentuk pasar yang menggambarkan interaksi antara permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkah upah yang ditawarkan di pasar. Dalam pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna, upah ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dengan permintaan tenaga kerja menurun seiring kenaikan upah dan penawaran tenaga kerja meningkat. Sementara dalam pasar tenaga kerja berstruktur pasar monopoli, serikat kerja memiliki daya monopoli untuk menentukan upah yang sesuai dengan pilihan antara memaksimalkan kesempatan kerja, upah, atau permintaan yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 11. Maaf apabila ada salah kata atau ada banyak kekurangan dari kelompok 11 ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.